Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumari Stiana Putri Rahmawati. NIM saya 2902150015. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar dan media pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah sosial media dengan dosen pengampu Ibu Ari Widyastuti MPD. Ada peta konsep. Yang pertama ada bahan ajar, yang kedua ada media pembelajaran. Yang pertama ada hakikat bahan ajar. National Center for Competency Based Training dalam Majid tahun 2008 nomor 174 membantu dalam proses pembelajaran, dan Panen tahun 1997 nomor 7 bahan ajar yang disusun sistematis. Website Dikmenjur tahun 2010 seperangkat materi atau substansi pembelajaran. Depdiknas tahun 2006 nomor 4 pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang terakhir Lestari tahun 2013 nomor 2 seperangkat materi mengacu pada kurikulum. Bahan ajar adalah seperangkat materi pelajaran yang mengacu pada kurikulum yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik. Peranan bahan ajar. Yang pertama, peranan bahan ajar bagi guru adalah wawasan bagi guru, bahan dalam proses pembelajaran, mempermudah guru, media pembelajaran. Peranan bahan ajar bagi siswa, pegangan siswa, informasi, media, motivator, dan pengukur keberhasilan. Peranan bahan ajar bagi pihak terkait dapat mendorong pihak terkait, dapat memberi masukan kepada guru, dapat membantu dalam pemilihan dan penetapan media, alat pemberian reward atau penghargaan. 2 klasifikasi utama pembagian fungsi bahan ajar, yaitu menurut pihak yang memanfaatkan bahan ajar bagi pendidik, dan B bagi peserta didik menurut strategi pembelajaran yang digunakan. Yang A dalam pembelajaran klasikal, yang B dalam pembelajaran individual, dan yang C dalam pembelajaran kelompok. Kelebihan dan kekurangan bahan ajar. Kelebihan bahan ajar adalah berfokus pada kemampuan individual peserta didik, adanya kontrol terhadap hasil belajar, relevansi kurikulum. Kekurangannya, penyusunan bahan ajar yang baik membutuhkan keahlian tertentu, sulit menentukan proses penjadwalan dan kelulusan, serta membutuhkan manajemen pendidik yang sangat berbeda dari pembelajaran konvensional. Yang C, dukungan pembelajaran berupa sumber belajar pada umumnya cukup mahal. Jenis-jenis bahan ajar menurut Henich dan kawan-kawan, Sejati tahun 2012 nomor 6. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, model. Bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strip, overhead transparansi, proyeksi komputer. Bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Bahan ajar video seperti video dan film, dan bahan ajar media komputer misalnya komputer media tech instruction atau CMI, dan komputer based multimedia atau hypermedia. Bahan ajar non cetak seperti audio atau radio, video atau TV, slide, CII, pembelajaran perbantuan komputer, dan internet. Media pembelajaran.
Klasifikasi media pembelajaran menurut Anita tahun 2008. Media visual diproyeksikan, media visual tidak diproyeksikan. Yang kedua ada audio, rekaman, radio, dan lab bahasa. Yang ketiga ada audio visual seperti slide suara dan televisi. Dan yang keempat ada multimedia seperti multimedia kids, multimedia interaktif, expert system, virtual reality, dan hypermedia. Media visual yang tidak dapat diproyeksikan dan media visual yang dapat diproyeksikan. Media visual tidak dapat diproyeksikan seperti gambar mati, diagram, ilustrasi grafik, karikatur atau data peta, poster atau realia, bagan atau model berbagai jenis papan. Gambar mati atau still picture. Gambar dapat menunjukkan suatu tempat, orang, dan segala sesuatu dari daerah yang jauh dari jangkauan pengalaman pembelajar sendiri. Gambar juga dapat memberikan gambaran dari masa lalu atau gambaran masa yang akan datang. Manfaat gambar yang pertama adalah menimbulkan daya tarik bagi pembelajar. Yang kedua, mempermudah pengertian pembelajaran. Yang ketiga, memperjelas bagian-bagian yang penting. Yang keempat, menyingkat waktu uraian panjang. Ciri-ciri gambar yang baik. Cocok dengan tingkatan umur dan kemampuan belajar. Bersahaja atau tidak terlalu kompleks. Realistis, dan gambar dapat diperlakukan dengan tangan. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrare, menerangkan atau membuat suatu menjadi jelas. Ilustrasi atau gambar atau wujud lain yang bermaksud merangkai suatu menjadi lebih jelas. Karikatur adalah gambar yang disederhanakan bentuknya dan biasanya berisi sindiran. Poster adalah gambar yang mengkombinasikan unsur visual seperti garis, gambar, dan kata-kata yang bermaksud menarik perhatian serta mengkomunikasikan pesan secara singkat. Manfaat poster sebagai penggerak perhatian, sebagai petunjuk, sebagai peringatan, pengalaman kreatif, dan untuk kampanye. Bagan adalah gambaran dari sesuatu yang dilukiskan dengan garis, gambar, dan kata-kata. Jenis-jenis bagan ada bagan organisasi, bagan petunjuk, bagan pertumbuhan, bagan bergambar, bagan waktu. Grafik adalah merupakan pemakaian lambang-lambang visual untuk menjelaskan data statistik. Diagram adalah suatu gambaran terbuka dari suatu objek atau proses, dan sesuatu yang diterangkan irisannya atau penampangannya dengan gambar, garis, dan kata-kata. Jenis-jenis grafik peta datar. Peta adalah gambar yang menjelaskan permukaan bumi atau beberapa bagian bumi yang menunjukkan ukuran dan posisi yang relatif menurut skala yang digambarkan. Jenis peta menurut isinya. Peta fisika adalah ketinggian suatu daerah iklim atau tumbuh-tumbuhan. Peta politik adalah batas-batas wilayah. Peta ekonomi adalah hubungan antara wilayah tertentu dengan keadaan ekonomi. Jenis peta menurut bentuknya. Peta buta, peta timbul atau 3D, atlas, dan yang terakhir globe. Realia disebut juga objek adalah benda
yang sebenarnya dalam bentuk utuh, misalnya orang, binatang, rumah, dan sebagainya. Berbagai jenis papan. Yang pertama ada blackboard dan whiteboard, paling umum digunakan. Yang kedua ada papan peragaan atau display board, berguna untuk suatu pameran dengan menempelkan berbagai bentuk. Yang ketiga ada papan flanel, papan yang ditempel di kain flanel untuk meletakkan suatu di atasnya. Yang keempat ada papan tempel untuk menempelkan pengumuman-pengumuman yang penting. Model adalah media 3 dimensi yang mewakili benda-benda yang sebenarnya. Benda 3 dimensi adalah benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan isi atau tinggi. Media visual yang diproyeksikan ada OHP, slide, film strip, dan OPQ projector. Overhead projector atau OHP digunakan untuk memproyeksikan media transparan ke permukaan layar. Kelebihan OHP, guru dapat mempersiapkan materi pembelajaran sebelumnya, tidak menyebabkan tangan kotor, dapat digunakan di ruang normal, kontak antara guru murid tetap berlangsung, mudah digunakan, dan dapat digunakan untuk audiens yang banyak jumlahnya. Kekurangan OHP memerlukan persiapan matang dan rencana. Bahan-bahan cetak seperti gambar, majalah, dan koran tidak dapat langsung diproyeksikan, menguras banyak waktu, tenaga, dan biaya. Slide film atau film bingkai, suatu gambar transparan yang diproyeksikan melalui alat yang disebut proyeksi slide. Kelebihan slide, materi pembelajaran dapat dibuat sendiri. Lama penyajian gambar dapat diatur sendiri, urutan gambar dapat diubah-ubah, proyeksi bersifat otomatis. Proyektor slide sederhana dan mudah digunakan. Kelemahan slide, pembuatan bahan membutuhkan biaya yang mahal. Kesalahan menempatkan gambar menyebabkan gambar terbalik di layar, membutuhkan keterangan yang banyak dari guru, dan memerlukan ruangan yang gelap. Film strip adalah suatu roll film transparan yang berisi serangkaian gambar mati yang saling berkaitan. Pada film strip, gambar digulung dalam suatu gulungan lalu dipertunjukkan dengan cara diputar. Kelebihan film strip lebih padat karena dapat memuat puluhan gambar, mudah disimpan, mudah disisipkan di software maupun hardware, urutan tidak tercecer dan tidak terbalik. Kelemahan film strip, proyektor sukar diperoleh, sukar untuk mengganti bila ada gambar yang rusak, memerlukan ruang yang gelap, gambar dapat tergores atau rusak karena film tidak dibungkus. OPQ projector yang digunakan untuk memproyeksikan benda-benda yang tidak transparan seperti gambar di buku, majalah, dan koran. Kelebihan OPQ projector adalah berbagai materi pelajaran dapat ditunjukkan secara langsung, dapat dipakai berulang-ulang, tidak membutuhkan banyak biaya, dapat memproyeksikan objek 3D. Kekurangan OPQ projector, tidak dapat menunjukkan gambar yang terang. Materi yang diproyeksikan dapat rusak bila terlalu lama diproyeksikan. Alat mudah panas, membutuhkan ruangan yang gelap. Media audio. Media audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Media audio seperti media rekaman, radio, dan lab bahasa. Media rekaman, suatu media pembelajaran berupa suara atau musik manusia, binatang, yang direkam pada tape magnetic atau media digital sehingga hasil rekaman itu dapat diputar kembali. Jenis media rekaman, gramafon, tape recorder, kaset untuk merekam suara. Jenis media rekaman, multitrack recorder, digital recorder. Kelebihan media rekaman, harga cenderung terjangkau, rekaman dapat digunakan, rekaman bisa digunakan kemudian, pengoperasian relatif mudah, membantu siswa untuk mengulangi kembali materi yang diajarkan.
Kelemahan media rekaman: dalam suatu rekaman sulit untuk menentukan lokasi suatu pesan atau informasi. Cukup membosankan jika didengarkan berulang-ulang, siswa tidak memperoleh balikan. Radio, media audio yang penyampaian pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Kelebihan radio: harga terjangkau, dapat dipindah-pindah, daya jangkaunya luas, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, program siaran dapat direkam. Kelemahan radio: sifat komunikasi satu arah, sulit dikontrol. Jika siaran monoton, pendengar akan cepat bosan, sulit untuk mengingat informasi yang terlalu banyak. Laboratorium bahasa, alat untuk melatih siswa mendengar dan berbicara dalam bahasa asing dengan cara menyajikan materi pembelajaran. Media audiovisual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. Media audiovisual seperti slide suara dan televisi. Slide suara jenis media visual yang menampilkan sejumlah slide dipadukan dalam suatu cerita atau suatu jenis pengetahuan yang diproyeksikan pada layar dengan iringan suara. Unsur-unsur audiovisual adalah graphic artist, fotografer, dan narator. Jenis-jenis program slide untuk promosi, program slide untuk penerangan, program slide pengetahuan populer, program slide berupa anjuran, dan program slide ilmu pengetahuan khusus. Televisi terdiri dari kata tele, jauh, dan visi, penglihatan. Jadi program televisi berarti suatu program yang memperlihatkan sesuatu dari jarak jauh. Jaringan televisi sekitar atau closed circuit televisi. Program televisi siaran atau television broadcast. CCTV adalah jaringan televisi sekitar, merupakan program televisi yang dioperasikan di kampus atau di tempat-tempat lain yang berjarak dekat. Selain itu, pesanannya bersifat khusus, misalnya bahan-bahan kuliah. Television broadcast, program ini merupakan media komunikasi massa dengan ciri-ciri berlangsung satu arah, komunikator melembaga, pesan bersifat umum, menimbulkan keserempakan, bersifat heterogen. Fungsi televisi ada fungsi penerangan, fungsi pendidikan, fungsi hiburan. Multimedia, pengertian ahli, sistem multimedia, tujuan multimedia, dan klasifikasi multimedia. Menurut para ahli, multimedia diartikan sebagai penggunaan berbagai jenis media secara berurutan maupun simultan yang menyajikan suatu informasi. Multimedia tidak harus menggunakan alat-alat canggih. Yang menurut Hal Zafar tahun 2004, multimedia digunakan untuk mendeskripsikan iklan, penggunaan berbagai media secara terpadu dalam menyajikan atau mengajarkan suatu topik mata pelajaran. Menurut Duffy, McDonald, dan Mizeli tahun 2003, konsep multimedia merupakan kombinasi multiple media dengan suatu jenis sehingga terjadi perpaduan secara keseluruhan. Sistem multimedia, komputer untuk menyajikan teks, grafis, gambar, suara, dan video. Jadi multimedia merupakan media yang melibatkan jenis media untuk merangsang semua indera dalam suatu kegiatan pembelajaran. Tujuan multimedia adalah melibatkan pembelajaran dalam pengalaman multisensori untuk meningkatkan kegiatan belajar. Dimanfaatkannya multimedia dan berbagai sumber informasi serta metode pembelajaran, pencapaian hasil pembelajaran diharapkan lebih meningkat. Klasifikasi multimedia: media kits, media interaktif, expert system, hypermedia, dan virtual reality. Multimedia kits adalah kumpulan bahan-bahan yang berisi lebih dari satu jenis media
yang diorganisasikan untuk satu topik. Jenis ini termasuk CD-ROM, slide, audio tape, video tape, gambar diam, model, media cetak, OHT, lembar kerja, gambar, grafis, dan objek. Hypermedia mengacu pada software komputer yang menggunakan unsur-unsur teks, grafis, video, dan audio yang dihubungkan dengan cara dapat mempermudah pemakai untuk beralih ke suatu informasi. Pemakai dapat memilih cara yang unik sesuai gaya belajar, berpikir, dan cara memproses informasinya sendiri. Media interaktif merupakan suatu sistem penyajian pembelajaran dengan visual, suara, dan materi video disajikan dengan kontrol komputer sehingga pembelajaran tidak hanya dapat mendengar dan melihat gambar dan suara, tapi juga memberi respon aktif. Virtual reality, media yang melibatkan pengalaman multisensori dan berinteraksi dengan fenomena sebagaimana yang ada di dunia nyata. Expert System, paket software yang mengajarkan kepada pembelajar bagaimana memecahkan masalah yang kompleks dengan menerapkan kebijakan para ahli secara kolektif di lapangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dan saya akhiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.